Hari ini adalah hari terakhir kunjungan Bapak Presiden ke Hiroshima dan seluruh kegiatan baru saja selesai. Hasil kunjungan hari pertama telah saya sampaikan di dalam press briefing kemarin dan sekarang saya ingin menyampaikan hasil kunjungan di hari kedua atau hari terakhir. Kegiatan Bapak Presiden di hari kedua diawali dengan upacara peletakan bunga di Hiroshima Peace Memorial Park. Setelah itu beliau melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Ukraina, dengan Komisi Eropa, dengan Korea Selatan, dan Perancis. Kemudian Bapak Presiden menyampaikan statement di sesi terakhir, yaitu sesi ke-8 KTT G7 Outreach dan bertemu dengan perusahaan-perusahaan besar Jepang dalam format CEO meeting. Jadi total pertemuan seluruhnya ada 6 pertemuan. Rekan-rekan yang saya hormati, saya awali dengan pertemuan bilateral. Dengan Ukraina, Bapak Presiden mendengar langsung update situasi terkini dari Presiden Zelensky mengenai situasi terkini di Ukraina. Presiden Indonesia menyampaikan Indonesia terus mendukung upaya perdamaian dan siap menjadi jembatan antara Ukraina dan Rusia. Presiden juga menyambut baik perpanjangan Black Sea Grain Initiative selama 2 bulan yang sangat penting untuk kelancaran rantai pasok gandum dunia. Presiden Zelensky mengapresiasi posisi Indonesia dan menghargai kunjungan Bapak Presiden ke Kiev. Presiden Zelensky menyampaikan bahwa Presiden Jokowi adalah salah satu pemimpin yang pertama berkunjung ke Kiev di saat situasi sangat sulit. Komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam perbaikan salah satu rumah sakit di Kiev juga dibahas. Dengan Presiden Komisi Eropa, Presiden Indonesia menyampaikan 3 hal utama. Pertama, mengenai pentingnya penyelesaian perundingan Indonesia-EU CEPA. Kemudian yang kedua menyampaikan concern terkait kebijakan deforestasi UE atau EU Deforestation Regulation yang telah diadopsi. Indonesia mengharapkan bahwa benchmarking proses harus dilakukan secara transparan dan objektif. Presiden menjelaskan bahwa deforestasi Indonesia menurun sangat tajam, menurun 75% di tahun 2019-2020. Data dan kondisi ini harus dilihat secara objektif. Hal ketiga yang disampaikan Presiden kepada Presiden Komisi Eropa adalah bahwa Indonesia dan Malaysia akan melakukan misi bersama ke Brussel untuk menyampaikan semua data-data agar Uni Eropa lebih paham situasi Indonesia saat ini dan tidak terus mengambil kebijakan yang merugikan. Presiden Komisi Eropa berjanji akan memperhatikan semua fakta dan data yang disampaikan oleh Indonesia. Dengan Presiden Korea Selatan, kedua pemimpin sepakat mengenai pentingnya optimalisasi Indonesia-Korea CEPA. Presiden menyampaikan pentingnya realisasi investasi dari perusahaan-perusahaan Korea di sektor industri kimia, energi baru terbarukan, ekosistem EV, dan pembangunan IKN. Dalam tanggapannya, Presiden Yoon, Presiden Korea Selatan menyampaikan komitmennya terhadap investasi Korea Selatan di Indonesia. Dalam pertemuan, Presiden juga mengangkat isu terkait penambahan kuota dan perluasan bidang kerja PMI di Korea Selatan. Dengan Presiden Perancis, Presiden Jokowi meminta dukungan atas aplikasi keanggotaan Indonesia pada Financial Action Task Force atau FATF yang ditanggapi positif oleh Presiden Perancis. Kedua presiden memiliki pandangan yang sama, pentingnya perundingan Indonesia-EU CEPA dapat diselesaikan secepatnya. Dibahas juga keikutsertaan perusahaan Prancis di proyek hilirisasi industri Indonesia dan bantuan Prancis untuk mendukung transisi energi di Indonesia melalui AFD sebesar 500 juta euro serta Just Energy Transition Partnership atau JETP. Presiden Indonesia menyambut baik rencana joint venture antara PT Land Industries dan Thales untuk produksi bersama alutsista. Rekan-rekan media, itu tadi hasil pertemuan bilateral Bapak Presiden. Sekarang saya beralih ke pertemuan sesi 8 KTT G7 Outreach. Sesi 8 ini membahas upaya global untuk mewujudkan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran. Presiden Ukraina diundang oleh tuan rumah hadir dalam pertemuan dan menyampaikan
pernyataannya yang pada dasarnya memberikan update mengenai situasi di Ukraina. Di dalam sesi ini, Bapak Presiden menyampaikan antara lain, pertama, Presiden melihat bahwa semua pemimpin dunia sepakat untuk menjadikan dunia damai, stabil, dan sejahtera. Tetapi kenyataannya situasi justru berbeda. Distrust semakin tebal, rivalitas semakin meruncing, perang dan konflik masih terjadi di mana-mana. Hal kedua yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah bahwa kebersamaan negara-negara besar G20 telah terjadi pada saat KTT G20 di Bali. Dan ini adalah sesuatu yang sangat mengembirakan dan sudah seharusnya dijadikan modal untuk menangani masalah-masalah dunia. Hal ketiga yang disampaikan Bapak Presiden adalah penekanan kepada semua pemimpin bahwa sebagai pemimpin kita harus punya keberanian dan kemauan untuk melakukan revolusi besar, untuk membawa perubahan dan perbaikan agar perang dapat dihentikan. Karena pada akhirnya perang selalu rakyat yang menjadi korban. Di sesi ke-8 sebagai penutup, Bapak Presiden menegaskan bahwa peace, stability, and prosperity is our common responsibility and our common goal. Presiden mengajak semua pemimpin secara bersama melakukan perubahan untuk menciptakan perdamaian. Rekan-rekan, kegiatan terakhir Bapak Presiden adalah pertemuan dengan perusahaan-perusahaan besar Jepang dalam format CEO Meeting. Pertemuan ini membahas kerjasama investasi di sektor prioritas Indonesia dan khususnya meng-highlight kerjasama investasi dalam pembangunan IKN. Kegiatan ini dihadiri 33 peserta, yaitu 2 lembaga keuangan dari Jepang, JICA, JBIC, 4 asosiasi pengusaha, JETRO, JIBH, JBC, JCODE, 24 perusahaan dan 3 wakil pemerintah termasuk penasehat PM Jepang Dr. Masafumi Mori. Kehadiran penasehat PM Jepang menunjukkan komitmen pemerintah Jepang untuk mendukung kerjasama investasi dengan Indonesia, khususnya untuk pembangunan IKN. Di dalam CEO Meeting, Bapak Presiden menyampaikan beberapa hal, bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, ekonomi Indonesia termasuk salah satu yang bertahan. IMF memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5% tahun ini dan untuk tahun depan 5,1%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia dan G20. Oleh karena itu Bapak Presiden mengatakan bahwa berinvestasi di Indonesia sangat menjanjikan. Terdapat komitmen kuat dari pemerintah untuk terus meningkatkan iklim investasi dan daya saing. Dan Bapak Presiden mengajak perusahaan-perusahaan Jepang untuk berinvestasi di sektor-sektor prioritas antara lain hilirisasi industri, transisi energi, dan pembangunan IKN. Bapak Presiden beberapa kali menyampaikan senang bekerja dengan Jepang karena kualitasnya bagus, namun mengharapkan harganya lebih kompetitif. Deliverables dari pertemuan ini adalah 5 MOU antara otorita IKN dengan JK, JBIC, JBIH, JCODE, dan UR atau UR. Dan 24 LOI antara otorita IKN dengan perusahaan-perusahaan Jepang. Rekan-rekan, demikian tadi wrap up hasil kunjungan Bapak Presiden ke Hiroshima di hari kedua atau hari terakhir. Dari Hiroshima, Bapak Presiden beserta rombongan akan langsung kembali ke Indonesia. Terima kasih.